Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Raninda Isabilillah dengan NIM 12011900082. Perkenalkan, saya Alsa Nur Pratama dengan NIM 121190089. Kami di sini membuat video untuk memenuhi tugas untuk pemenuhan daripada salah satu syarat mata kuliah Klinik Hukum Pidana untuk pemenuhan ujian tengah semester. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Raninda Isabilillah. Saya merupakan salah satu anggota dari Klinik Hukum Pidana Universitas Bina Bangsa, yang mana insya Allah saya yang akan berusaha untuk membantu Mbak terkait dengan permasalahan hukum yang sedang Mbak alami. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu dengan Mbak siapa dan permasalahan hukum seperti apa yang sedang dialami. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alsa Nur Pratama. Saya ada kendala hukum yang sedang terjadi. Jadi bermula dari beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, saya kehilangan sepeda gunung saya yang bermerek eksotik. Awalnya saya tidak mengetahui sepeda itu hilang, tetapi ada tetangga saya yang memberitahu saya karena kebetulan pada saat itu rame ya. Jadi dia bilang bahwa sepeda saya sudah dicuri. Lalu saya ngecek CCTV yang ada di rumah saya. Kebetulan CCTV-nya ada di samping garasi dan depan rumah saya. Jadi bermula dari si pelaku mengambil sepeda saya lewat samping ke garasi rumah, tembok. Dia memanjat tembok ya. Nah, dia lalu mengambil sepeda saya, membawanya lewat tembok garasi itu. Nah, sebelum dia kabur jauh, ada tetangga saya yang melihat ternyata yang dibawa itu adalah tetangga saya bingung nih awalnya. Si orang ini bawa sepeda saya, tapi dia tidak mengenali dia itu siapa, karena dia bukan orang situ, bukan di kompleks saya. Nah, tetangga saya AP ini bertanya, katanya bukan ini sepeda punya Bu Alsa. Terus dia bukannya menjawab, tetapi dia mengambil kayu yang kebetulan ada di samping rumah saya itu. Ya, dia lalu memukul tetangga saya AP hingga berdarah. Lalu setelah dari situ dia kabur membawa sepeda saya, mengayunnya dengan cepat. Gak lama dari situ ada ojek online ya, kebetulan dia lagi lewat, terus AP tetangga saya berteriak maling. Lalu si ojek online itu menghadang si pelaku ini hingga terjatuh. Karena kebetulan tetangga saya AP ini berteriak malingnya kencang, akhirnya membuat tetangga saya yang di rumah itu pada keluar. Ya, dari situ akhirnya mereka mungkin karena kesal, akhirnya dia menghakimi sendiri, dan si pelaku itu dipukulin lah oleh warga karena dia juga udah mukul tetangga saya itu kan. Nah, pertanyaannya, apakah saya bisa menuntut atau melaporkan si pelaku ini, dan bagaimana solusi menurut hukumnya? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Alsa yang sudah menceritakan terkait dengan kronologi. Sebelumnya boleh ya saya izin menanyakan beberapa hal terkait dengan permasalahan hukum ini. Jadi sebelumnya saya mau bertanya ke Mbak Alsa, apakah kejadiannya itu di waktu apa? Pagi, siang, sore atau? Siang menjelang sore. Siang menjelang sore, baik. Berarti terus kemudian apakah tetangga Ibu Alsa yaitu AP
itu apa mengalami luka yang cukup berat atau atas kejadian yang terjadi? Tidak terlalu sih, tapi dia berdarah. Baik. Terus berarti izin menanyakan lagi juga, pelaku berarti masuk ke dalam rumah Ibu Elsa, Mbak Elsa. Iya, ya? iya. Nah itu apakah pelaku itu ketika masuk ke dalam rumah Mbak Elsa, apakah merusak rumahnya, maksudnya dari kunci kah, dirusak kah, atau ada enggak. kerusakan? Nggak ada. Iya. Oke, berarti masuk melalui temboknya. Tembok ya. Baik. Tembok. Ya, jadi Mbak Elsa, terima kasih sebelumnya berdasarkan kronologi yang tadi telah Mbak Elsa sudah dijelaskan oleh Mbak Elsa. Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya tindak pidana pencurian, tetapi juga adanya tindak pidana kekerasan terhadap saudara AP. Jadi berdasarkan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dijelaskan mengenai tindak pidana pencurian. Namun karena ini disertai dengan tindak pidana kekerasan, maka pasal yang dapat dikenakan oleh pelaku juga yaitu pada pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dikatakan ayat 1 ya, dikatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Jadi dapat digarisbawahi ya kan, di sini itu ada ancaman, ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, unsur-unsurnya yaitu juga di mana dikatakan juga bahwa apabila dalam hal tertangkap tangan. Jadi kan di mana di sini pelaku tertangkap tangan oleh saudara AP ketika mengambil barang dan melakukan kekerasan terhadap saudara AP. Maka pasal 365 menurut pendapat saya itu merupakan pasal yang tepat untuk diterapkan atau dijerat kepada pelaku yang kemudian bisa dapat dilaporkan oleh Mbak Elsa ke kepolisian. Jadi pasal 365 ini dirasa bisa untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menjerat pelaku. Selain itu Mbak Elsa, pelaku kan juga mengalami luka ya diakibatkan oleh pengeroyokan oleh warga-warga sekitar. Itu kan merupakan salah satu reaksi spontan ya yang diberikan oleh warga sekitar untuk mencegah pelaku kan melarikan diri. Nah, maka hal tersebut tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku gitu. Walaupun barang sepeda yang dicuri itu kan sudah dikembalikan kepada Mbak Elsa, tetapi tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, karena kan pelaku sudah masuk ke dalam rumah, kemudian mengeluarkan sepeda, bahkan melukai saudara AP, kemudian membawa kabur sepedanya itu. Nah itu sepeda maupun CCTV ataupun saksi itu bisa dijadikan alat barang bukti yang kemudian saudara AP juga mungkin nanti bisa bersaksi ya untuk bahwa memergoki pelaku dalam mengambil sepeda. Nah untuk itu saudara AP juga bisa meminta pertanggungjawaban juga atas luka yang diterimanya atau ganti rugi misalkan ya karena tidak berat ya atau kepada pelaku. Nah, Mbak Elsa, untuk pertanggungjawaban seperti akibat luka yang ditimbulkan akibat dari pengeroyokan terhadap pelaku itu juga tidak bisa dibebankan kepada Mbak Elsa karena kan Mbak Elsa juga tidak menyuruh melakukan pengeroyokan ataupun ikut serta kan dalam pengeroyokan itu. Jadi itu Mbak Elsa tidak akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan pengeroyokan tersebut begitu. Mungkin itu saja Mbak Elsa yang dapat saya sampaikan terkait dengan solusi hukum yang saya berikan dalam permasalahan yang Mbak Elsa alami. Mungkin itu saja. Oh ya, terima kasih. Saya udah mengerti dan merasa cukup. Terima kasih solusinya. Nanti kalau saya meminta
bantuan untuk teman di pelaporan, bisa dibantu ya. Ya, siap. Jadi akan kami bantu untuk pelaporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alsa Nur Pratama. Saya merupakan salah satu anggota dari Klinik Hukum Pidana Universitas Bina Bangsa. Yang insya Allahnya saya di sini bisa membantu perkara hukum yang sedang Mbak alami saat ini. Boleh diperkenalkan diri dulu lalu ceritakan kronologinya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Raninda Isabinila. Saya merupakan pemilik salah satu bisnis online makanan Mbak. Jadi usaha saya adalah bisnis online makanan. Jadi kronologi atau permasalahan hukum yang sedang saya alami itu adalah terkait dengan bisnis online makanan saya. Jadi pada suatu malam saya itu kan mau mengirimkan uang melalui aplikasi m-banking. Jadi ketika saya mengecek saldo itu ternyata ada saldo yang lebih yang masuk ke rekening saya yang tidak saya ketahui kan dari mana datangnya Mbak. Kemudian untuk mengecek atau mencari tahu itu saya mencari melalui mutasi rekening. Ketika saya mengecek mutasi rekening saya, ternyata memang di situ ada uang masuk senilai Rp1.116.000 sebanyak 2 kali dari orang yang tidak saya kenal. Jadi saya tidak tahu menahu dari mana datangnya uang tersebut. Jadi jika di total uang tersebut sekitar 2.236.000 rupiah Mbak, yang masuk rekening saya. Kemudian setelah adanya uang masuk dari ke rekening saya tersebut sekitar 4 hari kemudian ada pesan melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan itu penagihan hutang terhadap saya, jadi berupa angsuran dan bunganya terhadap saya untuk dilunasi. Yang mana Mbak Elsa, sebelumnya saya itu tidak pernah meminjam uang melalui pinjaman online ataupun mengajukan pinjaman ke pinjaman online. Bahkan menginstal aplikasi pinjaman online pun saya tidak. Jadi saya tidak tahu menahu bagaimana tagihan dan saldo itu bisa masuk ke saya, sedangkan saya tidak pernah mengajukan pinjaman online. Selain itu Mbak Elsa, terhadap rekening ini juga sekitar 1 bulan yang lalu juga saya pernah mengalami penipuan di rekening ini. Jadi saldo di rekening saya ini tersedot. Sebelumnya kan saya memang berbisnisnya kan makanan online itu ya Mbak. Nah, ketika untuk bermitra dengan Gojek, aplikasi Gojek itu kan saya mengajukan kemitraan bekerja sama untuk fitur GoFood agar makanan online saya bisa diakses melalui GoFood. Nah, suatu pagi sebelum adanya permasalahan penipuan itu, saya itu mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp untuk kode OTP dan juga terkait dengan fitur mitra GoFood itu. Ternyata saya justru tertipu Mbak, malah uang di rekening saya itu kesedot atau keambil. Ini rekening yang sama yang saya gunakan atau maksudnya yang menerima saldo itu loh Mbak. Jadi yang saldo yang tertipu dengan saldo yang ada uang masuk itu sama. Jadi saya juga mendapatkan ancaman pesan di melalui pesan aplikasi WhatsApp ya Mbak. Ketika penagihan itu mereka mengancam saya juga kalau misalkan saya nggak bayar tagihan dan bunganya, angsurannya itu, mereka mengancam data diri saya akan disebarkan ke kontak WA saya Mbak, gitu. Mungkin jadi pertanyaan saya, solusi hukum seperti apa yang bisa saya terima gitu terkait permasalahan ini. Terima kasih ya Mbak. Boleh saya menjawab pendapat saya? Jadi menurut saya Mbak dapat melaporkan diri atau mungkin bisa kami dampingi untuk pelaporannya atas ketidaknyamanan, ancaman, pencurian dan pemerasan
Dikarenakan dari kronologi yang Mbak alami ini, Mbak sama sekali tidak pernah meminjam uang terhadap pelaku ya. Yang mana pelaku melakukan penipuan, selain itu juga melakukan pengancaman pengancaman ya, karena pelaku mengancam jika tidak membayar tagihan dan bunganya akan menyebarluaskan data pribadi Mbak ya. Tentu hal tersebut dia lakukan itu karena keuntungan yang akan dia dapatkan itu jauh lebih besar dari bunga yang dia terapkan. Maka tindakan tersebut dapat dikenakan pidana ancaman pidana maksud saya, yaitu pasal 378 tentang tindak pidana penipuan dan pasal 369 ayat 1 ya tentang tindak pidana pemerasan dan ancaman. Serta jika memang si pelaku menyebarluaskan data pribadi milik Mbak, pelaku akan dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 yaitu tahun 2008 tentang UU ITE yang bunyinya setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi pemilik orang lain, informasi elektronik dan atau menakut-nakuti dengan tujuan secara pribadi. Terima kasih atas saran yang sudah diberikan dan solusi yang sudah diberikan. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti saya bisa mendapatkan bantuan untuk lapor. Ya Mbak Putri, selain itu juga Mbak Putri tidak perlu khawatir karena kan Mbak Putri tidak pernah menginstal aplikasi tersebut sehingga tidak pernah menyetujui izin kontak untuk mereka akses. Jadi ya Mbak Putri nggak usah khawatir. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja video yang dapat kami tampilkan untuk pemenuhan salah satu syarat mata kuliah Klinik Hukum Pidana dalam penerapan ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.